Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahra dengan NIM 3333230000 dari kelompok 19 penelitian operasional 1. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan modul kedua yaitu metode Big M. Jadi di sini terdapat soal yang intinya yaitu seorang ahli gizi melakukan penelitian terhadap seorang anak laki-laki yang berumur 6 tahun dengan tinggi badan sebesar 1,15 meter dengan berat badan sebesar 20 kg. Setelah ahli gizi tersebut mendapatkan nilai kebutuhan, total kalori anak laki-laki tersebut dalam satu hari yaitu sebesar 1148,09 kilokalori. Selanjutnya menghitung kebutuhan makronutrien sebagai berikut. Jadi di sini terdapat kebutuhan batas atas protein dan bawah. Jadi di sini ada kebutuhan batas atas dan batas bawah lemak dan juga batas atas batas bawah karbohidrat. Nah, di sini terdapat tabel. Jadi tabelnya itu ada 3 variabel. Nasi putih, tahu, dan tempe. Terus di sini soalnya itu tentukan berapa gram dari masing-masing makanan yang harus dikonsumsi oleh anak laki-laki tersebut untuk memenuhi asupan gizinya agar meminimalkan biaya total dengan menggunakan Microsoft Excel dan juga POMQM. Jadi saya akan menggunakan software POMQM dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan linear programming. Seperti biasa, number of constraints-nya itu ada 7. Jadi kita ubah menjadi 7, variabelnya 3. Dan objektifnya minimalis. Karena yang dicari itu untuk meminimalkan biaya. Jadi langsung saja kita oke. Nah, di sini tinggal disesuaikan sama yang di soalnya. Sebelumnya maaf ada kekeliruan, jadi di nasi putih harusnya 2300 dan di tahu yaitu 1000, kelebihan 0. Jadi setelah ini kita bisa langsung pencet solve untuk mengetahui hasilnya. Jadi di sini solusinya yaitu 8488,14. Selanjutnya kita akan next ke software yang berikutnya yaitu Microsoft Excel. Nah, untuk di Microsoft Excel, kita yang pertama-tama itu menentukan bentuk umum dari persamaan yang ada di soal tersebut. Jadi, kita harus setelah menentukan bentuk umumnya, kita harus menentukan bentuk bakunya. Nah, di sini terdapat variabel surplus, slack, dan juga artificial. Jadi, kalau slack itu yang bernilai positif. Jadi, kenapa di sini di BV-nya yang masuk adalah S1, S3, S5 karena dia bernilai positif. Selanjutnya, di sini juga ada variabel artificialnya. Terus di tabel yang ini itu ada koefisien dari variabel-variabel yang ada di bentuk baku. Jadi di sini kalau di tabel yang ini tuh kita tinggal masukin input koefisien-koefisien yang ada di persamaan fungsi kendalanya. Nah, terus selanjutnya yaitu untuk menentukan ZJ ini diperoleh dari perkalian antara koefisien dengan koefisien DV-nya. Jadi di sini 2,1 dikali 0, 2,1 dikali M, 0,1 dikali 0 gitu dan seterusnya. Nah, terus diperoleh jadinya hasilnya seperti ini. Nah, kalau yang ZJ min CJ itu diperoleh dari nilai ZJ-nya dikurangi dengan CJ yang di atas ini nih. Nah, kalau untuk nilai indeks, untuk menentukan nilai indeksnya, pertama-tama kita harus menentukan nilai yang terbesar dari si ZJ min CJ ini. Kenapa? Karena yang ditanya yaitu fungsi untuk meminimalkan biaya. Nah, jadi di sini bisa dilihat kalau yang paling besar itu yaitu di 318,86 M minus 1000. Jadi kita blok aja pakai warna hijau. Nah, setelah ini kita akan menentukan nilai indeksnya dengan cara dengan rumus yang ada di sini. Nih, nilai solusi dibagi dengan nilai kolom kunci. Kolom kunci yang ini.
Nah, jadi nilai indeksnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan baris kunci. Baris kunci ini kita bisa nentuin dengan cara kita cari nilai indeks positif yang terkecil. Kalau di sini kan di tabel simplex awal nih, yang paling kecilnya 1,26. Jadi kita warnain sama warna kuning. Nah kan udah ketemu nih ya baris kolom sama kalau baris kunci sama kolom kunci. Nah, di sini yang si pivotnya ini itu adalah angka kuncinya. Nah, angka kunci ini untuk apa? Jadi angka kunci ini digunakan untuk mencari variabel yang berikutnya. Jadi karena di sini X2, jadi di A2-nya ini diganti sama X2. Jangan lupa koefisiennya juga diganti sama 1000. Nah, di sini kita bisa menentukan kalau yang di kalau yang di kalau yang di tabel iterasi 1 dan seterusnya itu caranya agak beda sama tabel simplex awal, tapi akan sama dengan seterusnya. Jadi caranya akan sama terus sampai hasilnya itu nggak ada lagi yang positif. Nah, terus ini tuh X2 kita cari pakai rumus ini. Out value dikurang corresponding key column value kali corresponding key row value dibagi sama key element. Nah, jadi di sini kita pakai yang di tabel paling kiri. Jadi jadinya 0,1 dikurangi sama 0,1 lagi. Terus dikunci 3 kali dikali sama yang um, apa namanya? Corresponding key row value-nya. Dikunci 2 kali. Nah, untuk nilai yang ada di nah, untuk nilai yang lainnya itu salah coy. Nah, untuk mencari nilai X2 ini kita pakai rumus yang ini. Ini value entering variable. Jadi rumusnya itu out value dibagi sama key column-nya. Nah, jadi berarti out value dibagi sama tapi ini yang di key column-nya ini perlu dikunci. Terus kita langsung drag sampai solusi. Nah, sudah dapat. Untuk yang lainnya kita pakai rumus yang terakhir yang paling bawah ini yaitu new value jadinya nah untuk menentukan nilai yang lainnya kita memakai rumus yang ini yang new value. Jadi out value dikurangi corresponding key column value dikali corresponding key row value dibagi sama key element. Nah, jadi di sini kita contohin sama dengan nilai yang paling kiri terus dikurangi sama baris kuncinya, kolom kuncinya, terus kita kunci 3 kali, lalu dikali sama baris kunci 2 kali, terus dibagi sama angka kuncinya atau pivotnya. Nah, ini hasilnya terus bisa langsung di-drag sampai solusi. Selanjutnya juga sama, kita pakai rumus yang sama. Jadi kalau yang ini karena dia ada di baris yang kedua, jadi kita sesuaiin sama yang ini tuh. Nah, selanjutnya kita menentukan ZZ-nya dulu ya dengan cara yang tadi yaitu mengkalikan X1 ya dengan dengan variabel dengan koefisien yang ada di bentuk baku.
Nah, di sini udah dapat semua nilai ZJ sama ZJ min CJ-nya. Jadi selanjutnya kita harus menentukan kolom kunci untuk menentukan nilai indeksnya. Nah, di sini kita melihat dari ZJ min CJ-nya yang paling besar yaitu yang di X1 yaitu 219,22 M minus 2300. Jadi sini kita langsung kita blok pakai warna hijau. Nah, indeksnya kita tentuin dengan rumus solusi dibagi dengan baris kolom kunci. Nah, ini kan udah ketemu ya nilai baris kunci dan kolom kunci dari iterasi pertama. Selanjutnya kita menentukan iterasi kedua, iterasi ketiga, dan iterasi 4, 5, 6 dengan menggunakan cara yang sama. Nah, kesimpulannya pada modul 2 ini yaitu diperoleh hasil minimum biaya yaitu 8.084,14. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.